Tadi sebelumnya saya bilang Charles Martel itu bisa dipakai di KVK 1 sampai KVK 3. Nah, kita taruh saja di Charles Martel di KVK 3, dia itu masih bisa kepake pairnya dengan. Halo guys, balik lagi dengan Ryuka. Kali ini kita akan membahas komandan yang bagus untuk jangka panjang. Tentunya ini berlaku untuk para F2P, low spender, dan para sultan tentunya. Dan mereka sebetulnya itu sama aja, tergantung cara kalian menggunakan kepala botak. Dan tentunya cara kalian menginvest sebuah komandan. Dan saya akan membantu kalian untuk memplanning apa yang harus kalian lakukan di saat pertama kali membuat akun sampai berhasil ke KVK 3. Itulah tujuan video ini. Dan jangan sampai nih kalian sebagai F2P atau low spender kalian mengeluh, ya bang, saya low spender dan saya tidak bisa invest sana invest sini. Ya iya, kalian tidak bisa invest sana sini. Kalian harus invest salah satu tipe troops atau enggak satu komandan yang legend, itu yang menurut kalian bagus dan kalian prioritaskan untuk open field tentunya. Dan saya bilang ini adalah komandan yang bisa dikatakan khusus open field, karena kita bicara soal low spender atau F2P di early game, dia tidak mungkin jadi rally kan, nggak mungkin jadi garrison apalagi gitu, cukup main di open field. Nah, kita dedikasikan video ini khusus para player yang main di open field gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, di sini kita akan penjelasan dulu deh. Ini ada bagian invest, ada don't invest, itu explanation, itu ya penjelasan ya. Dan kita akan menjelaskan satu-satu sehingga kalian akan paham. Jadi kalian memang tahu secara skill-skillnya sudah tahu, tapi kita akan menjelaskan secara logikanya, kenapa kok harus jangan diinvest, kenapa kok harus difokuskan gitu loh. Kita bahas dulu Charles Martel. Kenapa Charles Martel adalah komandan yang menurut saya itu paling terbaik. Itu dalam tujuan ini ya, investasi untuk kedepannya, jangka panjangnya. Nah, Charles Martel adalah komandan Infa. Kita semua tahu dia itu komandan Infa, dan dia komandan yang bisa didapatin dari Golden Keys itu, dan bisa didapetin dari Wheel of Fortune ya. Nanti di KVK 1 setelah update ini tentunya kalian akan mengekspertis Charles Martel begitu cepat. Dan komandan ini 5511 sudah mengeluarkan potensi maksimalnya, dan tentu lebih bagusnya ya expertise. Tapi ya itu balik lagi cara kalian menginvestasi suatu komandan ya. Kita akan merekomendasikan Charles Martel di bagian invest ya. Investasi berarti investasi aja gitu. Bagus di komandan ini, dan komandan Charles Martel adalah pilihan pertama saya ya. Dan kita akan menjelaskan Aethelflaed. Aethelflaed adalah komandan yang bisa didapatkan dari ekspedisi. Bisa kita katakan ini komandan F2P. Tapi di balik itu, komandan ini memiliki debuff yang bagus tentunya ya. Tapi menurut saya kalian jangan pernah investasi bintang emasnya di Aethelflaed. Karena apa? Ada komandan-komandan yang harus kalian fokuskan. Misalkan ya Charles Martel ini harus benar-benar kalian cepat-cepat naik level 60 sebelum KVK 1. Tapi kalau kalian fokus 2 Aethelflaed sama Charles Martel, kalian up ke level 50, tentu gak maksimal. Dan saya katakan ini bagus, cuman kalian jangan invest ya. Tentu Aethelflaed ini bisa expertise secara alami. Oke, di sini ada Minamoto. Sebetulnya aku mau jelasin dulu nih. Soalnya ada beberapa low spender, Bang. Misalkan kalau saya investasi 511 apa boleh? Sebetulnya tidak ya. Sebetulnya jangan ya. Dan kalian kalau misalkan investasi 511 mending gak usah. Mending kalian simpen uangnya atau buat makan gitu loh ya. Lebih enak, guys. Ayam Enak guys. daripada kalian beli Minamoto 511. Dan kalian cuman kalau misalkan kita cuman, dan misalkan kalau mau investasi 5511 sama aja. Jangan ya, saya sudah pernah pakai Minamoto 5511. Itu kalian cuman tampil maksimal di Sunset Canyon, di Olympia. Setelah di open field di KVK 2 tidak berfungsi, karena kalian harusnya kalau sudah masuk KVK 2 ya, kalian fokus saja satu troops ya, satu march. Nah, kalian misalkan main infa ya main infa. Jangan kalian main infa, main kava, main archer ya. Fokus satu troops. Kita bicara soal
F2P atau low spender tentunya harus maksimal satu komandan Mars-nya itu harus maksimal lah seenggaknya. Kita taruh saja Minamoto di bagian jangan invest ya. Terus di sini ada Richard. Oke, Richard sebetulnya ini kita kan lebih spesifiknya bahas di open field ya. Dia ini komandan yang membuat kalian tekor sebetulnya guys. Dan saya tidak menyarankan kalian menggunakan komandan yang super boros ini. Kita skip aja lah. Kalau misalkan dipakai buat Barbarian Change ya oke ya. Tapi ini kan kita bicara soal open field. Dan di sini ada YSG. Ini penting nih guys. Dengerin ya. YSG itu komandan yang sudah mati semenjak adanya Zhuge Liang. Karena apa? Zhuge Liang kan masih KVK 3 toh. Dan kita bicara soal investasi ke depannya. Dan komandan ini wajib ekspertis. Wajib guys. 690 kepala otak itu banyak. Ya banyak. Jangan kalian investasi ke YSG. Kalau kalian cuman buat Barbarian Change, mending sabar ya. Mending sabar. Karena kalian kalau misalkan bicara soal kompetitif, kalian boleh main YSG. Tapi apa saya mau investasi ke ISG suatu saat kalau misalkan saya bikin akun? Tentu tidak. Dan kita bicara soal open field dan kedepannya bagusnya gimana. Jangan pernah kalian invest ISG karena ISG itu bisa kalah sama Zhuge Liang yang cuma 511 ya. Kedepannya seperti itu. Dan menurutku Archer di KVK 1 sama KVK 2 kalau nggak ada ISG itu burik guys. Nggak ada baunya. Mendingan kalian jangan main Archer di KVK 1 sampai 2. Kalau kita bicara soal KVK 3 baru kalian pikirkan role kalian, mau kalian main Infa, Archer atau Kava ya. Kita taruh saja ESG di bagian jangan invest ya, karena dia ini komandan mahal. Terus tentu Julius Caesar jangan, nggak perlu panjang-panjang lebar lah ya. Kita jangan investasi ke komandan ini. Tentu ini juga jangan invest. Elcid jangan invest. Genghis Khan jangan invest ya. Terus Cao Cao oke, Cao Cao itu bisa didapatkan dari Wheel of Fortune. Dan kalian kalau misalkan mau main Kava di KVK 1 sih oke ya kan. Cuman balik lagi guys, tapi komandan ini tuh sebetulnya juga mahal gitu loh. Kita taruh saja di bagian jangan investasi lah, mendingan nggak usah. Terus di sini ada Tutmose. Tutmose itu Archer lagi-lagi ya. Nggak guna di KVK 1 tuh. Kita taruh di sini Mehmet. Mehmet tuh sebetulnya bagus ya. Di late gamenya bagus, tapi kita sebagai low spender tidak akan invest Mehmet. Kita taruh di sini. Barbarossa, Frederick ya, maksud saya Frederick. Terus kita akan bahas komandan KVK 2 nih sekarang. Oke, kita akan bicara soal Alexander. Saya waktu itu sempat bikin video tentang Alexander, itu komandannya sudah mati. Itu komandannya mati untuk para player yang baru aja bikin akun. Tapi kalau buat player yang sudah terlanjur invest Alexander, komandan ini tuh ya masih bisa dipakai karena kalau dia sudah expertise akan memiliki sebuah relik gitu loh, bagus jadi. Tapi kita kan bicara soal baru orang buat bikin akun. Ya Alexander jangan kalian menjadikan investasi. Tapi kita akan jelasin lebih detailnya lagi ya. Kenapa kok kalian jangan invest ke Alexander? Dan menurut saya ini ada pro dan kontra, dan menurut saya itu bisa kembali lagi di tangan kalian ya. Dan ini menurut pribadi saya. Kalau misalkan saya bikin akun, saya tidak akan invest Alexander. Dan di sini Saladin. Saladin ini sebetulnya komandan bagus guys. Kalau misalkan kita katakanlah kita mau invest Saladin 5551 lah. Itu sudah mengeluarkan skill yang sudah sangat maksimal, tidak perlu expertise ya. Tapi komandan ini tuh KVK 2 masa prime-nya di KVK 2. Menurut saya komandan ini bagus ya. Komandan ini bagus. Kalau kalian misalkan mau berencana main Kava di KVK 2 atau di KVK 3, silakan invest. Dan menurut saya ini komandan bagus ya. Silakan kalau misalkan kalian mau main Kava, silakan pick Saladin. Dan tentu Konstantin ini komandan Sunset Canyon ya. Kalau misalkan di open field dia nggak terlalu berguna. Edward juga ya Archer ya. Ini tentu tidak berguna guys. Terus di sini ada KVK 1 komandan yang sama aja tidak gunanya. Oke, menurut saya gambaran besarnya buat saya itu ya komandan yang wajib kalian invest ya. Cuman Charles Martel guys.
di KVK satunya. Terus KVK 2 ya Saladin gitu loh. Oke, kita langsung saja bahas di KVK 1. Pair apa yang harus kalian gunakan dan bagusnya seperti apa. Oke, di sini ada, kita bahas dulu Infa ya. Charles Martel tentunya. Terus kalian bisa menggunakan pair dengan Sanzu. Sanzu ini area damage dengan ditambahkan damage 30% ketika Charles Martel mengeluarkan skill satunya. Komandan ini sangat bagus Sunzu. Jadi ini menjadi pair yang klasik ya, pair utama kalian. Dan misalkan nih, kalian nggak mau investasi Charles Martel karena kalian ingin main sabar atau bahkan kalian bukan player Infa. Ya sudah, kalian jangan main Charles Martel, tapi gantikan Charles Martel itu adalah Bejon. Kita ganti aja Bejonnya di bagian KVK 1 ya. Nah, di sini. Oke lah, katakanlah kalian nggak mau pakai Charles Martel. Ya sudah, kalian pakai Bejon Sunzu. Bejonnya tentunya Bejonnya ini komandan utama, terus sekundarinya Sanzu, karena Bejon itu menambahkan debuff nanti. Debuffnya berubah menambahkan skill damage untuk 2 target yang kena ya. Dan tentu ini komandan yang bagus. Dan kita akan taruh di sini KVK satunya. KVK 1 ketika kalian ingin main Kava. Oke, kita di sini ada Pelagius. Pelagius ini no comment ya. Ini standar buat para player yang ingin main Kava di KVK 1. Kita taruh saja di sini ya. Di KVK 1 kalian main Kava oke lah. Dan ketika kita bicara soal pairnya Pelagius, itu bagusnya ya ada Baibars guys. Di sini ada Baibars ya. Di sini ada Baibars. Kalian bisa gunakan Baibars gitu loh. Masih oke. Jadi dari Pelagius itu dia itu ngasih stat defense, terus dia juga ngasih stat penambahan rage. Di sini Baibars akan memberikan suatu damage yang besar gitu loh. Ini adalah pair KVK 1 yang menurut saya ini bagus ya. Tentu di sini ada Minamoto ya, terus kalian pair dengan Cao Cao. Tentu ini lagi-lagi buat para sultan ya, atau jangan kalian invest 5511. Ini buat player yang sudah expertise, boleh di KVK 1. Terus di sini ada Richard. Nah, tadi saya bilang jangan invest Richard. Tapi di KVK 1 nyatanya dia itu masih kepake guys. Tentunya kalau kita player aktif nih, mau Barbarian Chains, ya udah kita sekalian aja invest Richard. Terus pairnya apa sih? Pairnya adalah Aetherfled. Karena misalkan kalau musuhnya kena debuff slow ya, jalannya lambat, dari Richard ini sudah ada. Terus kena damage-nya dari Aetherfled. Ini damage-nya bener-bener jadi sakit guys. Itu. Oke, kita langsung lanjut di KVK 2. Sekarang KVK satunya kan sudah selesai, kalian tinggal screenshot aja. Ini sesuai pair-pairnya yang menurut saya bagus ya. Oke, di sini kita taruh saja langsung Charles Martel dengan Sanzu. Dia ini masih kepake loh, masih bagus. Saya akan kasih reportnya sebelah sini ya. Jadi ini saya minta dari report teman saya, dia itu punya Charles Martel expertise dan dia ini low spender loh. Dan dia itu performanya di KVK 2 Charles Martel Sanzu itu sangat-sangat di luar nalar coy. Ternyata komandan ini di KVK 2 masih menunjukkan kekuatannya gitu loh. Masih kuat, masih oke. Jadi menurut saya Charles Martel Sanzu KVK 2 yang harus kalian gunakan ya ini guys ya. Tapi kalau misalkan kalian terlanjur tidak invest Charles Martel, apakah Bejon dipakai di KVK 2? Tidak guys ya, jangan dibawa. Mending kalian invest sesuatu yang lain lah. Tapi ya kalau misalkan kalian nggak ada pilihan lain, ya sudahlah. Tapi ingat ya, ketika kalian menggunakan komandan ini di KVK 2, tentu kalian akan menjadi sasaran utama guys. Pasti itu, 100%. Menurut saya, jangan dipakai guys. Jangan dipakai. Menurut saya kalian harus invest tetap di Charles Martel. Terus di sini ada Saladin. Saladin ini bagus banget guys di KVK 2. Kalau kalian masih mau bicara soal investasi jangka panjang, Saladin itu masih oke ya. Karena dia cuma 551 sekali lagi. Dan komandan pairnya adalah Aethelflaed ya. Aethelflaed ini bagus kalau misalkan digunakan Saladin gitu ya. Jadi Saladin komandan utama,
Aethelflaed komandan secondary. Nanti Saladin memberikan damage slow nih ke musuh, ditambahkan damage dari Aethelflaed. Tentu itu sangat-sangat sakit damage-nya nanti ya. Dan komandan KVK 2 menurut saya yang bagus ini guys ya. Dan kalau misalkan kalian sudah punya Minamoto, apakah kalian akan invest Saladin dengan Minamoto? Sih masih bisa. Tapi menurut saya bagusan Saladin dengan Aethelflaed guys. Jujur ya, menurut saya begitu, bagusan seperti itu. Oke, kita akhirnya sampai di KVK 3. Ini adalah puncaknya ya. Dan saya itu menjelaskan sebelumnya sampai berbusa-busa ya. Intinya kita pada akhirnya akan fokus komandan yang bisa kita dapatkan dari KVK 3. Tentunya komandan-komandan SOC. Tadi sebelumnya saya bilang Charles Martel itu bisa dipakai di KVK 1 sampai KVK 3. Nah, kita taruh saja di Charles Martel di KVK 3. Dia itu masih bisa kepake pairnya dengan Scipio. Jadi, kita bisa lihat di sini Scipio itu kan memberikan damage. Terus dari Charles Martel itu skill satunya menambahkan 30% damage. Nah, itu Scipio akan menjadi sakit gitu loh. Nah, dari Scipio juga menambahkan stat HP ya. Apalagi dia juga menambahkan smart speed ya. Terus dari Charles Martel misalkan kalau sudah punya expertise nih, Charles Martel kalian dengan Scipio tentunya akan sangat ngebut. Jadi ini adalah pair kedepannya kalian ya guys. Jadi tolong nih, kalian misalkan kalian main Infa, ini adalah yang harus kalian lakukan. Dan pada akhirnya Charles Martel akan tergantikan. Tergantikan oleh siapa? Di sini ada pilihan yang begitu banyak. Dan menurut saya Scipio itu bagusnya digunakan pair dengan Guan Yu ya. Guan Yu di sini pairnya sih dia wajib komandan utama ya. Karena kalau dia secondary, damage-nya akan berkurang. Primarinya itu Guan Yu, sekundarinya itu Scipio Prime. Nah, ini kita anggap aja Charles Martel sudah tergantikan. Kedepannya seperti itu, tapi kita taruh sini aja lah, biar kalian nggak bingung. Oke, sebelumnya kan saya bilang juga Saladin itu masih kepake di KVK 3. Tapi dengan siapa pairnya? Ya tentunya jangan pakai Aethelflaed ya. Karena di sini sudah terunlock itu Joan ya atau Nevsky ya. Tapi menurut saya kalian harus pilih salah satu dari ini karena misalkan kalian punya minim nih kepala botak itu sedikit, kalian masukkan saja Joan dulu. Fokuskan Joan dulu guys. Atau kalian juga bisa Nevsky, kalian pilih aja sesuai selera kalian guys. Tapi kalau sudah kalian dua-duanya expertise nih, Joan Nevsky-nya sama sudah sama-sama expertise, tentunya Saladin akan pada akhirnya tergeser ya guys. Pada akhirnya juga tergeser. Dan di sini kita bisa lihat bahwa komandan-komandan yang menurut saya Kava, Infa di sini bagusnya seperti ini. Tentunya di sini ada Sargon. Dan kenapa kok saya di sini kok nggak mau invest Sargon ya? Padahal ini komandan bagus. Oke, bagus banget guys. Ketika kita ingin invest komandan ini itu kita akan menghamburkan kepala botak lagi dan pairnya sama siapa? Ya sama Scipio nanti. Pairnya sama Scipio, tapi saya tidak mau invest Sargon. Tahu saya itu bagus komandan, tapi saya tidak akan investasi Sargon ya. Nah, di sini di KVK 3 saya baru berani main Archer. Karena komandan-komandan KVK 3 Archer itu wow banget guys. Dan di sini ada Boudica, ada Zhuge Liang ya. Tentunya komandan berdua ini adalah pair maut guys ya. Dari Zhuge Liang itu 5-1-1-nya aja sudah lebih baik daripada YSG. Dan di sini saya tidak investasi YSG ya. Cuman kalian yang sudah terlanjur investasi YSG, ya kalian pairkan saja dengan Zhuge Liang, jangan sama Boudica. Karena menurut saya Zhuge Liang sama YSG adalah pair mau, tapi kalian harus tahu cara mainnya. Karena kalau tidak, kalian akan tekor ya. Ya sama aja meskipun kalian pakai Boudica. Boudica kita tahu menambahkan stat defense. Tapi kalau kalian nggak tahu cara mainnya, ya tentu nggak maksimal. Mau itu Boudica YSG, mau itu Zhuge Liang Boudica, atau sebaliknya ya. Tentunya itu kembali ke cara mainnya sendiri-sendiri guys. Dan menurut saya KVK 3 ini adalah pair-pair yang menurut saya bagus. Dan tentu ya guys, ini setelah saya upload video ini 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi atau bulan-bulan berikutnya ada komandan yang
selalu meta diperbarui ya. Jadi metanya itu selalu diperbarui. Cuman menurut saya ini adalah yang menurut saya bagus buat player-player yang baru aja main. Dan tentunya saya akan terus membuat video pair-pair yang bagus ya. Tapi yang harus kalian tahu itu adalah planningnya kalian harus seperti apa, dan komandan yang awalnya itu kalian harus pakai apa, dan pada akhirnya kalian harus kritis guys, harus berpikir kritis bagusnya seperti apa ya. Dan di KVK3 inilah kalian sudah harus menentukan role kalian. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Terus nantikan video-video dari Ryuka tentunya, dan saya pamit mundur. Terima kasih.